Kita bisa bersama. Acara yang ketiga, seminar orientasi pengenalan dan etika ber-IPPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023. Peserta yang pertama, Ibu Nurul Inayah SPD, kepadanya dipersilahkan. Mohon izin Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kristanto Budi Santoso SPD SDMA. Kami ulang. Yang terhormat Bapak Kristanto Budi Santoso SPD MA selaku mentor orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023 di Tilong 1 SDE 04 Watubungur. Yang kami hormati rekan-rekan peserta orientasi tahun 2023. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hanya dengan izin dan ridhonya pada kesempatan pagi ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan agenda, yaitu seminar orientasi yang merupakan agenda terakhir pada pelaksanaan orientasi on the job training atau OJT yang dilaksanakan oleh ASN P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang tahun 2023, yaitu pada hari ini Selasa tanggal 18 April 2023. Mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama Nurul Inayah. Sehari-hari saya bekerja di instansi SD Negeri 04 Watubungur Kabupaten Pemalang. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan memaparkan hasil OJT saya di SD Negeri 04 Watubungur. Yang kalau dalam laporan itu kita masuk pada bab 4. Begitu ya Bapak Ibu. Rencana saya sebagai P3K di SD Negeri 04 Watubungur pada tahun pertama, yaitu tahun 2023, dengan masa kontrak 2002 sampai dengan 2027. Yang pertama yaitu rencana kerja P3K. Saya akan melakukan kegiatan gerakan literasi di sekolah. Mengapa saya merencanakan kegiatan itu? Yang pertama dilatar belakangi oleh ini Bapak Ibu. Berdasarkan observasi di kelas saya, itu saya menyimpulkan bahwa minat baca siswa saya itu rendah. Rendahnya minat baca siswa atau peserta didik saya, yaitu kelas 4 di SD Negeri 04 Watubungur. Itu rencana kerja yang akan saya laksanakan. Rencana kerja tersebut tentunya saya dasari dengan ini Bapak Ibu, yaitu tujuan instansi dan rencana hasil kerja kepala sekolah atau pimpinan. Yang pertama, tujuan instansi terwujudnya kepribadian anak yang cerdas dan bertanggung jawab. Kemudian saya mengacu pada rencana hasil kerja pimpinan atau kepala sekolah saya, yaitu melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif
untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. Kemudian, tahapan-tahapan kegiatan apa saja yang akan saya laksanakan? Yang pertama yaitu membaca buku pelajaran atau non-pelajaran selama 15 menit di hari-hari tertentu sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Di sini saya menggunakan hari-hari tertentu ya Bapak Ibu, meskipun karena nanti pelaksanaannya itu di dalam kelas ya. Sengaja saya di hari-hari tertentu juga supaya ada variasi, anak-anak nggak bosan. Saya pikir kalau setiap hari barangkali bosan, kemudian kalau jam pertama itu kebetulan bukan saya kalau jam pertama itu pelajaran mapel, misalkan pelajaran olahraga atau pelajaran pendidikan agama, jadi anak-anak biasanya pagi itu tidak dengan saya, tetapi dengan guru mapel yang mengampu, okay? Dan kegiatan itu saya laksanakan di kelas. Saya usahakan pagi, okay? Untuk refresh ke anak-anak, menyiapkan mental anak-anak bahwa dia siap mengikuti pelajaran, okay? Itu dengan membaca buku pelajaran atau non pelajaran. Kalau yang buku non pelajaran itu bisa menggunakan buku-buku cerita fiktif, atau bisa saja saya nanti mengambil bahan-bahan bacaan dari laman internet, begitu. Kemudian yang kedua, membudayakan membaca bersama-sama bagi guru dan peserta didik. Guru menjadi contoh. Pada saat kegiatan membaca di dalam kelas, pada saat anak-anak membaca, itu ya gurunya ikut membaca, okay? Jadi nanti bahan bacaannya sama, gurunya ikut membaca dan membimbing. Barangkali anak-anak itu menemukan kata-kata sulit atau kata-kata yang belum dia mengerti arti atau maknanya, itu bisa ditanyakan, okay, kepada guru. Karena anak-anak sulit mengetahui isi bacaannya, manakala dia arti katanya saja ada yang tidak tahu. Nanti guru membimbing dan membiasakan membaca bersama dengan siswa. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga, siswa dengan bimbingan guru berlatih mengisi jurnal membaca. Jadi pada saat saya memberikan atau membagikan bahan bacaan, itu sekaligus saya membagikan jurnal membaca. Sudah saya siapkan dalam bentuk printout. Itu nanti guru membimbing. Dengan adanya gerakan literasi sekolah dapat menumbuh kembangkan motivasi dan minat baca bagi siswa. Harapan saya dengan membudayakan literasi di sekolah, itu minat baca siswa-siswi saya di SD Negeri 04 Watu Kumpul itu lebih meningkat. Anak-anak semakin termotivasi untuk gemar membaca. Kemudian yang kedua, dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan peserta didik. Artinya, dengan membanyak membaca, diharapkan siswa-siswi itu mendapatkan pengetahuan dari hasil membaca. Artinya semakin banyak membaca, semakin banyak yang dia tahu. Semakin banyak atau semakin bertambah pengetahuan peserta didik. Itu harapan saya sebagai guru. Kemudian yang ketiga, melalui berlatih mengisi jurnal membaca dengan bimbingan guru, siswa dapat mengisi jurnal membaca secara mandiri dengan benar. Artinya, pada awal-awal guru itu dalam pengisian jurnal membaca harus membimbing siswanya. Artinya, siswa dibimbing cara mengisinya. Misalkan judul itu ada di sebelah mana, nama
ada di sebelah mana. Tokoh itu apa? Penokohan itu bagaimana? Nah, itu sudah dijelaskan sebelumnya. Nanti dibimbing cara mengisinya pada lembar jurnal membaca. Kemudian penerapan nilai-nilai berakhlak apa saja yang saya terapkan dalam kegiatan rencana kerja P3K ini. Yang pertama, guru membimbing siswa membaca buku di dalam kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Itu masuk pada core value kompeten. Oke, Bapak Ibu, pada pelaksanaan orientasi sudah dijelaskan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yaitu dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Kalau yang saya rumuskan ini, guru membimbing siswa membaca buku di dalam kelas sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, itu masuk pada kompeten. Kemudian yang kedua, guru bersama rekan sejawat memberikan contoh budaya membaca di sekolah. Artinya guru memberikan contoh di waktu-waktu tertentu bisa membaca di perpustakaan bersama-sama dengan guru yang lain, atau pada saat siswa berkunjung ke perpustakaan kita memberikan bimbingan di sana. Itu masuk pada kolaboratif, artinya kita bekerja sama dengan rekan atau guru yang lain di SD kita masing-masing atau di instansi masing-masing. Kemudian yang ketiga, guru memberikan bimbingan cara mengisi jurnal membaca kepada peserta didik. Itu juga masuk pada kompeten. Kenapa masuk pada kompeten, Bapak Ibu? Kata kuncinya atau keywordnya yaitu pada kata bimbingan. Kalau kita membimbing itu berarti kita berkompeten, begitu, ya. Selanjutnya, seperti apa sih contoh bentuk jurnal membaca yang akan saya terapkan? Yang pertama, judul buku atau tulisan. Nanti di sini siswa mengisi judul buku atau tulisan yang telah dibacanya tadi. Kemudian yang kedua, nama buku, majalah atau laman internet. Nah, ini sumber bacaan yang tadi dibaca oleh anak-anak. Nanti ditulis apa yang dibaca itu pada hari itu, buku atau majalah atau mungkin laman internet, artinya bacaan yang dibagikan oleh guru yang bersumber dari internet. Kemudian nama penulis atau pengarangnya. Kemudian buku atau tulisan ini bercerita tentang apa? Misal pada hari itu guru membagikan bacaan yang berjudul manfaat menabung. Berarti buku atau tulisan ini bercerita tentang apa? Manfaat menabung. Yang menabung siapa? Mungkin bisa diuraikan seperti itu. Tergantung nanti anaknya itu pandai menuliskan atau menceritakan kembali apa tidak. Di sini ada kemampuan sedikit, ya. Anak bisa menceritakan apa yang telah dibacanya. Kemudian setelah membaca buku atau tulisan ini, aku ingin belajar apa? Contoh, tadi misalkan bacaan yang saya bagikan adalah manfaat menabung. Nanti anak-anak mungkin di sini akan ditulis atau diisi dengan hemat, ya, hidup hemat. Berarti setelah membaca buku atau tulisan ini, aku ingin belajar apa? Mungkin isinya hidup hemat, ya, atau yang lain juga bisa yang sesuai dengan isi bacaan yang
dibagikan oleh guru atau yang sudah dibaca oleh siswa. Terima kasih, demikian paparan atau seminar OJT di Pilot 1. Untuk yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab atau saran dan masukan dari Bapak Mentor. Kepada Bapak Mentor dipersilakan. Terima kasih atas tampilannya yang lumayan bagus dan utuh yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Namun demikian ada beberapa yang mesti untuk diperhatikan dalam hal materi ini. Di sini mengandung judul adalah tentang bisa mikir orang betul. Is betul itu. Membaca ya, membaca iya. Tentang membaca, nahabat dengan melihat rencana kerja sekolah tentunya itu memang betul kenyataan di lapangan seperti itu. Namun yang perlu kami garis bawahi sedikit yaitu dalam hal mensikapi tentang penerapan atau implementasi nilai-nilainya. Kalau di sini sudah betul, sudah beberapa komponen tercover di dalamnya terkait ada kompeten, ada kolaboratif, dan yang ketiga ini kompeten juga sudah dituliskan. Namun kalau bisa, karena di sini ranahnya membaca, itu bisa implementasinya. Kalau di sini mensikapinya dengan membuat jurnal membaca, otomatis yang tercover adalah tentang pemahaman. Tetapi di sini bagaimana panjenengan menyeting agar setelah anak melakukan pembiasaan membaca, itu ranah-ranah membaca bisa tercover semua. Mungkin ada membaca nyaringnya, membaca pengetahuannya, ada membaca pesannya, gitu ya. Jadi kalau bisa itu ditambahkan di dalam implementasi di lapangan akan menambah pengetahuan panjenengan juga. Ya. Dan siswa akan lebih mempunyai output sesuai dengan bakat tentunya. Output siswa itu di dalam penguasaan bahasanya itu akan mempunyai minat yang berbeda-beda. Ada yang suka membaca secara dalam hati saja, dia butuh pemahaman. Tapi ada anak yang membaca suka nyaring lah, saya suka nyaring kedengaran dengan seni-seni bahasanya ada juga. Jadi kalau bisa, yang bisa mengcover, berikan tugas kepada mereka yang bisa mengcover seluruh ranah membaca itu anak bisa mampu menguasai. Karena kompleksitas kemampuan dan minat anak itu jelas berbeda-beda. Jadi hanya itu yang kami sampaikan untuk mensikapinya, bagaimana mengimplementasikan atau mengevaluasi tingkat keberhasilan program yang akan dengan laksanakan itu sampai di titik mana, apakah perlu ada perubahan atau ada tindak lanjut yang harus segera disikapi. Itu dulu, monggo. Terima kasih kepada Bapak Mentor yang telah memberikan masukannya. Jadi insya Allah nanti dalam pelaksanaannya kami dalam program literasi ini kami tidak hanya sebatas membaca pemahaman, tetapi juga kami akan memperhatikan bakat dan minat dari siswa-siswa saya di kelas. Oh, dia bakatnya ke membaca indah, misalkan puisi, kemudian ada lagi yang membaca nyaring dengan suara yang lantang. Insya Allah nanti saya perhatikan yang itu. Semoga doanya saja, semoga bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga output atau hasil yang diharapkan oleh saya sebagai guru maupun harapan instansi bisa terwujud. Mohon kerjasama dan bimbingannya Bapak.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.